Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di OSPAKES, OSIS Panda Podcast. Kenalin, aku Alika Junior. Kenalin, nama saya Ali Melani Putri. Kami dari SMP Negeri 2 Ambung Tengah. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar kamu? Alhamdulillah juga baik. Jadi teman-teman yang belum tahu, Kak Yu ini mantan ketua OSIS periode 2022-2023. Terus apa nih inspirasi terbesar kakak? Apa ya, sebenarnya inspirasi saya itu banyak. Cuman mungkin inspirasi terbesarnya saya tuh punya sebuah moto hidup nih. Iya. Yang moto hidup tuh benar-benar jadi pendirian saya dari waktu itu sampai sekarang. Karena apa? Moto hidup saya tuh kayak sedikit sebuah slogan gitu. Kalau hari ini saya nggak bisa jadi kayak gitu, saya harus bisa jadi seperti itu ke depannya. Oh, jadi kayak jalan gitu ya, ya? Andaikan nih ya, semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya gitu terus. Oh iya. Terus sumpahnya udah keesokan harinya nih, saya harus berprinsip semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya gitu terus. Itu prinsip hidup saya. Jadi inspirasi terbesar saya tuh mungkin ya seperti inilah, jadi siswi yang mungkin aktif di sekolah dan juga banyak dikenal banyak orang. Dikenal banyak orangnya tanda kutip bukan berarti kayak kenakalan gitu. Kayaknya dikenal dengan hal-hal yang baik ya, alhamdulillah. Terus kalau tantangan terbesar kakak sebelumnya saat menjadi ketua OSIS apa sih kak? Tantangannya tuh banyak sih, cuman mungkin salah satunya itu kan waktu itu jadi ketua OSIS pas kelas 8 SMP nih. Posisinya masih ada kakak kelas. Nah, paling susah itu kayak ngatur barisan atau untuk kakak-kakak kelas itu. Oh, jadi kayak susah ngatur di kakak kelasnya ya. Tapi mereka juga kalau dibilangin sekali mau sih nertipin, tapi sebagian, karena kan sebagiannya banyak juga yang nggak mau mendengarkan. Gitu aja yang menurut saya tantangannya yang lumayan berat lah. Kalau boleh tahu Kak Yu ini seorang introvert atau extrovert sih? Apa ya kira-kira? Extrovert atau introvert ya? Saya tuh sebenarnya seorang introvert. Enggak. Saya orangnya ekstrovert ya guys. Apa sih namanya Extrovert. Nah ya itu ya. Gitu ya kayak. Intinya gitu. Karena apa? Karena hidup saya ini tergantung pada orang lain nih. Contohnya ya, saya ini membongkar inilah. Saya itu kalau sehari aja nggak ngomong sama orang-orang, banyak orang atau mungkin nih mulai dari saya awal sekolah, dari saya di rumah juga awal sekolah kerjaan saya ngomong terus. Oh, jadi kayak aktif gitu ya? Kalau saya nggak ngomong bawaannya tuh pusing, Ya, kayak mau sakit gitu. Makanya saya juga mudah, siapa aja yang asal dia mau ngomong pasti saya ajak ngomong. Makanya saya nggak bisa jadi seseorang yang introvert. Saya nggak suka kesendirian, saya itu suka keramaian. Oh gitu. Kalau panutan Kak Yu siapa sih? Saya punya seorang panutan, yaitu kepala sekolah SMP ini pada tahun 2021-2022. Terus kenapa Nama sih? beliau adalah Ibu Dr. Siti Afifatun SPDI. Terus kenapa kok bisa jadi panutannya sih kak? Beliau itu adalah kepala sekolah yang menjadi panutan saya karena apa? Karena beliau itu benar-benar sosok wanita yang pintar, terus itu hatinya baik. Kalau diceritakan mungkin panjang ceritanya. Intinya saya suka sekali sama beliau karena kerja keras beliau dan cara beliau berbicara kepada murid-muridnya atau rekan kerja itu sangatlah sopan. Dan menurut saya beliau itu juga kayak peduli terhadap murid-muridnya gitu kan. Bisa, walaupun umur beliau yang sudah cukup mungkin sudah cukup lumayan di atas kita semua, tetapi beliau tuh masih bisa mengimbangi cara ngobrol dengan anak-anak yang sepantaran kita sekarang. Cocok ya sama karakter kakak yang extrovert. Iya. Kalau hal favorit kakak tentang OSIS itu apa sih? Apa ya favoritnya? Paling favorit tuh kayaknya kayak menjelang event gitu. Oh, jadi karena kayak keseruan event gitu ya. Pengen banget kayak ngeramein gitu setiap ada event-event gitu. Semewah, wah gitu ya. Kalau bakat terpendam kakak apa? Apa ya bakatnya? Apa ya? Kayaknya nggak ada deh bakat terpendam. Soalnya semua apapun yang dilaksanain, diadain di sekolah ini
kalau kakak bisa pasti kakak bakal ikuti gitu. jadi kayak Jadi harus nggak ada gitu. nggak ada yang dipendam-pendam, mau itu bakat apapun itu pasti kakak keluarin. Coba Kak ceritain dong hal menarik tentang diri Kakak. Hal menarik mungkin orangnya ceria lah. Aduh, Bisa saya banget ya. ceria. Terus itu intinya kalau mereka lagi kayak butuh teman ngobrol gitu, Sama Kakak aja alhamdulillah, gitu. pendengar yang baik. Mungkin itu aja sih. Iya, berarti kayak Kakak tuh kayak sangat aktif gitu ya, sangat muda. Karena kalau disuruh deskripsi dengan satu kata tentang diri Kakak, apa tuh? Apa ya kira-kira? Tapi lebih tepatnya satu kata untuk saya itu tegas. Banyak yang bilang gitu, karena apa? Karena selama saya di SMP ini jadi OSIS, apapun yang saya perintahkan sama mereka pasti mereka laksanain kalau itu hal positif. Jadi tinggal ngomong aja gitu. Ada nih contohnya anak-anak yang bajunya mungkin keluar gitu, masukin bajunya, pasti mereka langsung masukin bajunya. Entah kenapa mereka juga ngiranya tuh saya tuh galak, Iya. padahal mah enggak. Makanya sih, aslinya. emang Makanya doang yang galak. Terus kalau cara Kakak menyeimbangkan kehidupan Kakak sama sekolahnya gimana tuh? Kalau kehidupan saya sih ya memang disampingi dengan, maksudnya kehidupan tuh hanya menurut saya kayak sampingan aja. Kayaknya saya tuh lebih ke sekolah, jadi sekolah tuh kayak udah tempat rumah, ya tempat rumah kita sendiri gitu loh. Kayak dunianya tuh di Di sekolah. sekolah. Kalau di rumah ya Sampingan. kegiatannya cuman kayak bantu-bantu apa yang saya bisa bantu gitu. Kalau di sekolah rata-rata aktifan di sekolah daripada di rumah. Di rumah juga aktif, mungkin karena nggak ada temen Iya, mungkin kan yang kayak nggak ada temen nggak ada. nggak aktifnya itu. Ini di sekolah yang terlalu aktifnya. Terus coba Kak bagiin kenangan Kakak yang paling Kakak sukain banget di OSIS itu gimana? Apa ya kenangannya? Menurut saya sih kenangannya itu kayak ya pada event-event itu. Pernah satu event saya itu nangis sekali ya. Karena apa? Karena di pada hari itu tuh eventnya benar-benar udah kategorinya sukses. Cuman ada salah satu kayak seksinya itu kurang gesit. Jadinya apa-apa kayak sedih gitu, tapi seneng sih. Karena udah Antara jalan. sedih campur aduk seneng. Karena apa? Karena dari event-event sebelumnya udah sejauh itu kita menjalani event-event. Intinya yang saya paling suka di OSIS itu adalah kayak mengadakan event-event gitu. Karena saya tuh suka ngeliat anak-anak SMP ini, siswa-siswi SMP ini bergabung dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan di SMP ini. Oh, oke. Terus kalau tantangan dulu saat pertama Kak Liu jadi ketua OSIS gitu, tantangan terberatnya itu apa sih? Apa ya tantangan terberatnya? Nggak ada sih, cuman pas selesai pemilu itu mungkin ada ini. Saya pernah ceritain ya, dulu waktu itu masih ada kakak kelas. Terus posisi saya dari kelas itu mau rapat OSIS. Terus kakak kelas tuh apa tuh namanya, mengharapkan kayak sesuatu barang gitu kan. Dia bilang kayak suruh saya yang beliin. Ya saya di situ berani lah jawab apapun yang dia tanya itu. Saya bilang, sedangkan saya aja baru jadi ketua OSIS kok udah minta ini itu. Batas saya aja nggak pernah menjanjikan sama kamu gitu, sama kalian hal-hal yang gitu. Akhirnya ya mungkin itu aja sih. Intinya dari situ saya memberanikan diri untuk berani public speaking, berani kayak speaking terhadap orang-orang lain gitu. Jadi apapun pertanyaannya, kalau saya nggak salah saya nggak bakal takut. Menurut Kakak apa manfaat gabung di organisasi itu apa? Manfaatnya banyak banget. Yang pertama kita bisa kenal teman-teman kita, banyak mengenal lingkungan sekolah juga. Yang pastinya keseruan event-event itu tidak mungkin kita lewatkan. Dan paling apa tuh namanya, berkesannya itu Iya. ketemu teman-teman. Kita tahu artinya kerja keras gimana, artinya kerja sama gimana. Intinya Membangun diri. yang membangun dalam OSIS itu bersama tuh udah kayak seneng gitu, kenalan terindah.
Jadi buat teman-teman yang kayak mau gabung organisasi itu jangan takut sama ragu ya Kak ya. Ya, Karena betul, banyak itu ilmunya kuncinya. gitu ya Kak ya. Intinya Terus banyak jangan takut ilmu dan dan ragu. hal menarik yang banyak banget ya di organisasi. Oke, jadi buat teman-teman semoga podcastnya bermanfaat. Bermanfaat. Saya Alga Yuniar. Saya Gimana Putri, pamit undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.